Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Febriana Della dengan NPM 237105106. Jadi di sini saya akan membuat video pengganti untuk pertemuan keempat. Langsung saja kita ke videonya. Nah, pada pertemuan 4 ini kita akan mempelajari tentang subtype, supertype, optionally, transferability, dan non-transferability. Nah, subtype itu apa sih? Jadi, subtype adalah entitas yang merupakan bagian dari entitas lain yang lebih besar atau supertype. Nah, subtype memiliki atribut tambahan yang membedakan dari entitas lain dalam hierarki. Karakteristik subtype yang pertama yaitu mewarisi semua atribut supertype. Yang kedua, mewarisi semua hubungan supertype. Yang ketiga, biasanya memiliki atribut atau relasi tersendiri. Yang keempat, digambar di dalam entitas supertype. Lalu yang keempat, tidak pernah ada sendiri atau tidak dapat berdiri sendiri. Lalu yang terakhir ada mungkin memiliki subtype sendiri. Nah, definisi supertype sendiri adalah entitas yang memiliki lebih umum yang mencakup satu atau lebih subtype. Supertype sering memiliki atribut yang bersamaan dengan subtype-subtype yang termasuk di dalamnya, seperti bisa juga disebut dengan parent class. Nah, bisa kita lihat di contoh 1. Jadi, di contoh 1 ini, dia supertype-nya itu adalah pasien dengan atribut ID pasien, nama pasien, jenis penyakit, dan ID dokter. Kemudian subtype-nya itu ada rawat jalan dengan atribut tanggal cek kesehatan dan ID pasien, dan yaitu ada subtype yang kedua rawat inap dengan atribut tanggal inap, tanggal keluar inap, nomor kamar, ID pasien. Nah, ada juga tabel tambahan yaitu dokter dan kamar inap. Dokternya itu untuk menyimpan data dokter dengan atribut ID dokter dan nama dokter. Kemudian kamar inap itu menyimpan data kamar inap dengan atribut nomor kamar dan nama kamar. Nah, jadi kesimpulannya itu pasien adalah entitas umum atau bisa disebut dengan supertype, sedangkan rawat jalan dan rawat inap ini adalah subtype-nya. Nah, subtype itu memiliki atribut tersendiri yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Nah, di sini itu supertype-nya itu ada pekerja. Nah, dengan atribut ID pekerja, nama pekerja, dengan alamat pekerja. Kemudian subtype-nya itu ada pekerja harian dengan atribut upah harian dan ID pekerja, dan subtype yang kedua itu pekerja tetap dengan atribut gaji bulanan, masa kerja, dan ID pekerja. Nah, kesimpulannya pekerja ini adalah supertype, sedangkan pekerja harian dan pekerja tetap adalah subtype. Nah, setiap subtype itu memiliki atribut spesifik seperti upah harian, ID pekerja, dan seperti ini. Nah, semua pekerja ini memiliki nama dan alamat pekerja, tetapi hanya pekerja tetap saja yang memiliki gaji bulanan dari masa kerja, dan hanya pekerja harian yang memiliki upah harian. Kemudian yang contoh ketiga, bisa kita lihat di sini, ini supertype-nya adalah kendaraan dengan atribut ID kendaraan, harga, tahun mesin, dan model mesin, dengan subtype mobil dan truk. Nah, entitas motor ini tidak memiliki atribut-atribut yang khusus yang memungkinkan menjadi subtype tersendiri, sehingga tidak perlu membuat subtype motor secara tersendiri. Selanjutnya, optionality. Opsionalitas relasi menunjukkan harus atau tidaknya satu entitas memiliki relasi dengan entitas lainnya. Opsionalitas ditandai dengan garis putus-putus seperti ini. Ini departemen dengan employee dihubungkan dengan garis putus-putus. Nah, kemudian definisi
Transferability. Transferability adalah kemampuan atribut dari entitas dalam suatu subtype untuk ditransfer ke subtype lain dalam hierarki. Atribut ini mungkin dapat ditransfer tanpa perubahan atau dengan transformasi tertentu, atau dapat diartikan sebagai sebuah relasi antar entitas yang nilainya dapat berpindah atau dipindahkan, yaitu transferable. Lalu karakteristik transferability itu apa aja sih? Yang pertama dapat ditransfer atau transferable, yang kedua umum atau bersamaan, yang ketiga pemakaian efisien atau pengurangan redundasi, lalu yang terakhir yaitu memudahkan query dan analisis. Contoh transferable relationship itu student menggunakan join have ke study group. Setiap siswa diperbolehkan untuk berpindah dari satu kelompok belajar ke kelompok belajar yang lain. Kemudian non-transferability. Non-transferability adalah atribut dari entitas dalam suatu subtype yang tidak dapat ditransfer ke subtype lain dalam hierarki. Atribut ini unik untuk setiap subtype atau dapat diartikan sebagai sebuah relasi antar entitas yang nilainya tidak dapat berpindah atau dipindahkan atau transferable. Ini merupakan kebalikan dari relasi transferability. Nah, karakteristiknya itu seperti apa? Yang pertama, tidak dapat ditransfer atau non-transferable. Yang kedua itu unik atau khusus. Yang ketiga potensi redundasi data. Nah, contohnya itu seperti ini. Form ke author. Setiap puisi tidak bisa untuk berpindah nilai lagi menjadi penulis yang lain, karena nilai puisi sudah ditentukan nilainya tepat dan satu penulis. Nah, kemudian contoh yang kedua itu seperti ini. Receipt dan student. Jadi, student mendapat receipt ketika membayar UKT. Setelah receipt diterbitkan, ia tidak dapat ditransfer ke student lain atau tidak bisa dipindah alihkan atas nama student lain. Nah, mungkin cukup sekian materi pertemuan 4 yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.